pertama kalau boleh saya rangkum prioritas ekonomi Pak Anies, Pak Muhaimin, ya, saya akan mengatakan pemerataan, dan pemerataan. Pemerataan, pemerataan. Okay. Ya, karena seperti kita ketahui, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum tentu menggambarkan mengenai struktur pertumbuhan tersebut. Ya, tidak menggambarkan mengenai distribusi daripada kesejahteraan atau manfaat daripada pertumbuhan tersebut. Ya. Nah, di sini kami melihat ruang yang paling besar untuk perbaikan dan perubahan. Ya. Jadi hemat kami masih besar sekali ruang untuk mensejahterakan, ya kan, kalangan menengah dan menengah bawah dan bawah dibandingkan kalangan atas yang menikmati mayoritas daripada pertumbuhan ekonomi dalam mungkin 10-20 tahun terakhir. Jadi sudah dijelaskan ya langsung oleh Pak Tom, gagasannya adalah pemerataan dan pemerataan. Ya. Jadi, bagaimana dengan pertumbuhan, Pak? Pertumbuhan itu penting, ya, dan bukan berarti bahwa kita mau mengerem laju pertumbuhan ekonomi, ya. Tapi saya kira momentum perekonomian di Indonesia sudah cukup baik, ya, dan sudah di jalur yang benar. Ya, tapi sekarang hemat Pak Anies, Pak Muhaimin, kita harus menggeser fokus untuk memastikan bahwa mayoritas daripada masyarakat benar-benar bisa menikmati manfaat daripada pertumbuhan ekonomi tersebut, ya kan, secara merata, ya kan. Dan tentunya ketimpangan ada dua macam yang utama, ya kan. Tentu pertama adalah ketimpangan antar lapisan masyarakat, ya kan, dari yang berpenghasilan tinggi dibandingkan yang berpenghasilan menengah atau bawah. Ya, ini menurut kami ketimpangannya melebar, ya, yang kaya makin kaya, yang bawah belum tentu bisa mengikuti kenaikan biaya hidup, ya kan. Dan ketimpangan kedua tentunya adalah antar kawasan regional, ya kan. Apakah itu Jawa dan di luar Jawa, tapi mari kita jangan lupa bahwa di dalam Jawa sendiri juga banyak sekali titik kemiskinan. Ya, beberapa kawasan-kawasan paling miskin di Indonesia itu adanya di Jawa, ya kan. Jadi ada ketimpangan antar lapisan penghasilan dan ketimpangan regional. Ada ketimpangan regional, ya kan. Mungkin saya stop di sini dulu, nanti kita bisa mendalami solusi-solusi ya terhadap ketimpangan tersebut. Itu juga kita akan tanyakan satu persatu mengenai solusinya dan seperti apa kira-kira untuk mencapainya. Mbak Dita, silakan. Tadi mungkin ada tanggapan dari pemaparan yang sudah disampaikan. Tadi ada beberapa jurus, saya ingat. Dana desa dinaikkan, lalu juga bauran EBT, lalu juga mengenai subsidi Pertamax dan Pertalite. Ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan oleh rekan kami tadi ya, Mbak Maesa. Tanggapan Anda bagaimana, Mbak Dita? Ya, menyambung Pak Tom, Mbak. Jadi memang ketimpangan yang harus kita atasi ini, ketimpangan salah satunya adalah desa dan kota. Jadi 40% warga masyarakat kita berdiam di desa. Terutama ada di sektor pertanian. 30 juta orang bekerja di sektor pertanian dan itu ada di desa. Tapi kontribusi sektor pertanian pada PDB hanya 13%. 13%. Artinya ini orangnya banyak, tapi produktivitasnya rendah, penghasilannya rendah, income-nya rendah, skill-nya juga rendah. Itulah kenapa kemudian lokus dari pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja itu harus jelas, harus definitif. Di mana lokus ya, Mbak Dita? Lokusnya ada prioritas, walaupun kita urus semua Indonesia, tapi lokusnya memang jelas, yaitu desa dan desa maritim tentu. Nah, kenapa desa? Tadi sudah saya sebutkan itu. Yang kedua, peningkatan dana desa erat kaitannya juga dengan bukan hanya pembangunan infrastruktur di desa, tapi juga pembangunan SDM. Sekarang ini 37,6% dana desa sudah teralokasi untuk pembangunan SDM. Itulah kesehatan dan pendidikan. Kita ingin itu menjadi 45%, bahkan sampai 50%. Ketika akhirnya nanti benar dinaikkan jika sesuai dengan amanah dari Pak Anies ya. Dan memang sangat mungkin dinaikkan, Mbak. Karena dari tahun 2016 dana desa itu memang setiap tahun sudah naik. Jadi kalau kita lihat 2022 itu alokasi dana desa di 70-an triliun. Kalau misalnya memang udah dinaikkan, let's say max-nya itu 5 triliun, akan menjadi 300-an triliun. 385 triliun untuk 75.000 desa. Dari mana asal dana tersebut? Pertama begini, kita melihat desa itu kan tidak sama. Ada desa mandiri, itu jumlahnya sudah 11.000. Ada desa tertinggal, sangat tertinggal, dan desa berkembang. Nah, yang paling membutuhkan sentuhan sebetulnya desa sangat tertinggal dan desa tertinggal ini. Jadi peningkatan dana desa itu proporsional. Proporsional sesuai dengan kebutuhan desa. Sesuai jumlah populasi di desa,
kebutuhan desa itu, luas size desa itu. Jadi nggak semuanya tiba-tiba semuanya flat 5 miliar. Karena sekarang pun kan dana desa itu rata-rata 1,1, 1,3. Jadi tidak sama juga. Ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi jangan dibayangkan tiba-tiba setiap tahun desa bertambah, semua desa 1 miliar, tidak begitu. Itu proporsional, tergantung juga kemampuan desa untuk menyerap. Itu. Baik, nanti kita akan bicarakan lagi ya bagaimana seperti apa, dan juga mungkin sebelum saya akan menampilkan beberapa SOT dari Pak Anies dan juga Pak Muhaimin, silakan Prof. Ina ada tanggapan tersendiri mengenai tadi apa yang sudah disampaikan, data-datanya sudah cukup komprehensif, silakan. Iya. Jadi sebetulnya saya berpikirnya kalau misalnya dana desa itu dinaikkan 5 miliar, itu memang kita harus betul-betul melihat kapasitas daripada SDM yang ada di sana. Kan setiap tahun sudah dinaikkan, tapi kondisi desa tetap seperti itu, ketimpangan tetap tinggi, yang miskin juga tetap banyak gitu, dan pengangguran juga tetap banyak. Jadi ternyata tidak menjadi apa-apa, sehingga memang perlu dipikirkan bagaimana dana yang diberikan itu juga mungkin ada seperti pendampingan atau mengarahkan mereka karena kapasitas mereka yang tidak mungkin, dan rata-rata juga anak-anak muda di desa itu udah ke kota gitu, nggak ada yang tinggal di desa juga gitu. Nah jadi memang bagaimana anak-anak yang muda-muda itu yang ini itu dia bisa tetap di desa, membangun desanya gitu ya, bisa ada berkontribusi terhadap desanya gitu. Nah jadi memang kelihatannya perencanaan terhadap pendidikan itu sangat penting sekali gitu. Jadi ada berapa banyak sih gitu ya anak-anak muda di desa, anak-anak muda di kota, kemudian kita mau mengarahkan kemana ini gitu ya, sehingga karena kan setiap desa, setiap kabupaten itu kan ada keunggulan-keunggulannya gitu. Kan kalau kita lihat sekarang di Bekasi begitu banyak pabrik-pabrik, tapi tingkat kemiskinan juga tertinggi gitu ya. Artinya masyarakat di sana nggak bisa itu bekerja di sana gitu. Nah itu ada hal-hal yang paling sederhana sebetulnya, dan itu terjadi di daerah-daerah lain gitu. Nah sekarang Majalengka waktu itu mau jadikan industri penerbangan karena di sana mau akan ada waktu itu ya. Sekarang sudah ada di sana. Tapi kan ternyata sekolah penerbangan itu akhirnya nggak jadi juga. Jadi, nah jadi bagaimana anak-anak di desa itu juga melihat kepada peluang-peluang yang akan muncul di sana. Jadi sekarang pertanyaan yang muncul adalah ketika ini sudah dirasa tentunya benar, karena kan memang tujuannya adalah pemerataan desentralisasi dan pemerataan regional dan juga pemerataan income. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana penyalurannya dan kedepannya seperti apa implementasinya, apakah tepat. Nah sekarang saya tanyakan ke Mas Anggito. Tanggapan Anda mungkin terlebih dahulu Mas Anggito, sebelum nanti saya juga akan bertanya kembali kepada Pak Tom dan juga Mbak Dita. Silakan Mas. Terima kasih Mbak Sabrina ya. Mas Pak Tom, Mbak Dita, terima kasih ya. Saya salut dan kagum Anda mengutamakan ya yang namanya menggeser fokus ya, atau merubah fokus dan fokusnya kepada pemerataan dan kesenjangan. Saya hanya bertanya Pak, saya tidak memberikan pendapat. Kalau saya sebagai voters gitu Pak ya, kira-kira program apa yang Anda akan lakukan nanti kalau Pak Anies dan Pak Muhaimin terpilih gitu ya. Dan pertanyaan yang sederhana adalah, apakah kondisi saat ini pemerataan kita ini belum memadai gitu ya. Apakah kesenjangan yang kita hadapi sekarang ini memburuk dibandingkan dengan sebelumnya. Maka kalau itu benar, seperti mungkin Anda bisa sampaikan dengan indikator dan sebagainya, kira-kira cara memperbaikinya seperti apa. Dan tadi kan fokusnya lebih kepada anggaran gitu ya, tambah uang. Tapi kata Bu Ina tadi, apakah kapasitas kita itu memang memadai. Jadi saya lebih ingin bertanya Pak Tom tadi, kayaknya Pak Tom ngerem gitu ngomongnya, kira-kira mohon diteruskan aja Pak Tom, kira-kira supaya para voters itu lebih mengetahui program apa yang kira-kira nanti akan difokuskan oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin. Silakan Pak. Kita sudah sure bahwa itu it's a really great idea. Sekarang pertanyaan adalah bagaimana apa yang sudah ditanyakan oleh Mas Anggito. Silakan. Terima kasih Pak Anggito. Sebelum saya masuk ke penjelasan mengenai gagasan dan solusi ya, saya mau menggarisbawahi komentar Pak Anggito tadi.
ya bahwa sejauh ini kita baru ngomong APBN. Ya. Oke. Dan sayangnya kita sekarang secara umum sering terjebak ngomong APBN, APBN, APBN. Ya, padahal dunia usaha, sektor swasta juga memainkan peran yang penting. Iya. Ya, jadi sebetulnya banyak sekali kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja, Iya. pelatihan, naik kelas, dan dengan demikian juga penghasilan bisa naik itu berkat inovasi, ya kan, berkat pertumbuhan di sektor swasta, ya kan, antara perdagangan, bisnis, industri ya. Jadi saya mau menggarisbawahi sekali poin penting dari Pak Anggito tadi. Ya kita jangan terjebak, kita hanya ngomong APBN, APBN. Ya kan kita mau program ini, program itu, ya tapi meneruskan reformasi birokrasi, reformasi peraturan untuk membuat iklim usaha yang lebih lancar, lebih baik lagi, sehingga sektor swasta bisa semakin berkontribusi kepada berbagai masalah yang kita hadapi ya. Oke, Pak. Satu. Nah, kembali ke gagasan dan solusi dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya. Yang sudah disampaikan Pak Anies tentunya adalah istilah beliau itu reindustrialisasi. Ya, reindustrialisasi. Kedua adalah urbanisasi. Oke. Ya. Apa maksud beliau dengan reindustrialisasi? Pengamatan saya, Mbak Safrina, adalah sejauh ini pemerintah lebih fokus ke industri-industri berat, ya seperti industri logam, nikel, ya kan. Sementara yang industri berat seperti itu sifatnya padat modal, bukan padat karya. Ya. Nah, yang dimaksud oleh Pak Anies dengan reindustrialisasi adalah menggeser fokus dari yang padat modal ke yang padat karya. Ya. Apa itu industri padat karya? Itu biasanya industri-industri ringan. Mebel, perabot rumah tangga, tekstil, misalnya juga sepatu, industri sepatu, ya. Yang sayangnya banyak pemerintahan di seluruh dunia sekarang melihatnya itu sebagai industri kuno, sunset industry. Ya. Banyak pemerintahan di seluruh dunia itu lebih tertarik ke industri yang high tech atau seksi gitu ya. Padahal lapangan kerja di situ. Ya. Satu merek dari Amerika saja itu merek fashion ya bisa memperkerjakan 700.000 pekerja di Indonesia dengan 11 mitra manufaktur, ya kan? Jadi sebetulnya lapangan kerja di situ. Nah, kedua urbanisasi. Ya. Sejarah di seluruh dunia menunjukkan bahwa semua negara-negara yang berhasil mencapai status berpenghasilan tinggi itu mencapainya antara lain melalui urbanisasi. Karena produktivitas di kota itu jauh di atas produktivitas di luar kota, ya kan? Nah, cuman balik lagi kesenjangan. Ya. Jadi meskipun kita sangat mau fokus ke urbanisasi dan perkembangan kota sebagai mesin ekonomi yang memotori pertumbuhan, jangan sekali-sekali kita lupa mengenai desa dan daerah non kota. Ya, jadi itulah kira-kira keseimbangan yang kita harapkan gitu ya. Jadi keseimbangan, kemerataan lagi-lagi itu adalah foundational dari gagasan ekonomi yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan dan juga Pak Muhaimin Iskandar ini.